Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi bimbingan dan konseling untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik, kognitif, emosi, kepribadian, dan keberagamaan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Asia, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah Grafi Betarani Simanjuntak, Hotmida Sitohang, dan saya sendiri Susana Uli Asina Lumban Tobing. Pembahasan pertama yaitu pengertian bimbingan konseling. Caesar dan Stone 1971 mengartikan bimbingan sebagai process of helping an individual to understand himself and his world, atau proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Dan konseling merupakan proses helping atau bantuan dari konselor atau helper kepada konseli, baik melalui tatap muka maupun media cetak, maupun elektronik, internet, atau telepon, agar konseli dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalahnya sehingga berkembang menjadi pribadi yang lebih bermakna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam rangka mencapai kebahagiaan bersama. Selanjutnya, dalam konseling, konselor membantu konseli dalam mempertimbangkan dan menguji resiko dari setiap alternatif yang akan diambil dari aspek masalah-masalahnya atau baik buruknya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga keputusan yang diambilnya bermanfaat bagi perkembangan dan kesejahteraan dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensinya secara optimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Selanjutnya, ada pembahasan tentang fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu pemahaman tentang klien atau konseli, tentang masalah konseli, dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu mendorong perbaikan lingkungan yang kalau dibiarkan akan berdampak negatif terhadap individu, sehingga inilah kita harus mendorong perbaikan untuk mencegah individu itu menjadi individu yang bermasalah. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu program-program yang akan diberikan dalam bimbingan konseling akan didampingi dengan pemberian layanan-layanan untuk mengentaskan masalah-masalah pada diri konseli. Yang terakhir, yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Diharapkan bimbingan konseling dapat memelihara hal baik dalam diri konseli dan mengembangkan potensi-potensi positif dalam diri konseli. Selanjutnya ada pembahasan prinsip dalam BK. Jadi yang pertama, prinsipnya bimbingan dan konseling diperlukan oleh semua peserta didik. Yang kedua, bimbingan dan konseling difokuskan kepada belajar peserta didik. Yang ketiga, konselor dan guru adalah fungsional bersama dalam proses atau program bimbingan. Yang keempat, kurikulum bimbingan harus direncanakan dengan baik. Yang kelima, bimbingan dikonsentrasikan pada pemahaman. Yang keenam, bimbingan difokuskan untuk mendorong keberanian peserta didik. Yang ketujuh, bimbingan lebih berorientasi pada proses daripada tujuan. Yang kedelapan, menuntut pemberian layanan oleh konselor profesional. Yang kesembilan, memperhatikan upaya identifikasi terhadap kebutuhan khusus peserta didik.
Yang ke-10, memanfaatkan psikologi dalam pelaksanaannya. Yang ke-11, bersifat fleksibel. Selanjutnya, bidang ragam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan dan konseling akademik atau bidang belajar. Bimbingan dan konseling akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam pengembangan sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Bimbingan dan konseling akademik menyangkut 1. Pengenalan kurikulum, 2. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang positif, 3. Pengembangan motif berprestasi, cara belajar yang efektif, 4. Penyelesaian tugas-tugas dan latihan, 5. Pengembangan kesadaran belajar sepanjang hayat, 6. Pencairan dan penggunaan sumber belajar, 7. Penyesuaian diri terhadap semua tuntutan program pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan akademik yang diharapkan, 8. Rencana pendidikan lanjutan, dan yang ke-9 cara mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, bimbingan dan konseling pribadi. Bimbingan dan konseling pribadi merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya, kemampuan pengembangannya, potensi dirinya, dan memecahkan masalah-masalah yang dialaminya. Bimbingan dan konseling pribadi menyangkut pengembangan komitmen hidup beragama. Yang kedua, pemahaman sifat dan kemampuan diri. Yang ketiga, bakat dan minat. Yang keempat, konsep diri dan kemampuan mengatasi masalah pribadi seperti stres, frustasi, dan konflik pribadi. Selanjutnya, bimbingan dan konseling sosial. Bimbingan dan konseling sosial adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial atau hubungan insan atau human relationship dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya. Bimbingan konseling sosial menyangkut pengembangan 1. Pemahaman tentang keragaman budaya atau adat istiadat. Yang kedua, sikap-sikap sosial atau sikap empati, altruis, toleransi, kooperasi, dan kemampuan berhubungan sosial secara positif dengan orang tua, guru, teman, dan staf sekolah. ASKA mengemukakan tentang kompetensi sosial yang seyogianya dicapai oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut. Mengakui bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mengakui, menerima, menghargai, dan mengapresiasi keragaman individual. Lalu mengakui, menerima, menghargai, dan mengapresiasi keragaman kultural. Lalu mengakui dan respect terhadap keragaman konfigurasi keluarga, dan terampil dalam berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya, memahami bahwa komunikasi itu meliputi berbicara, mendengarkan, dan perilaku nonverbal. Yang terakhir, memahami bagaimana memilih teman. Pembahasan selanjutnya adalah bimbingan dan konseling karir. Bimbingan karir yaitu proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir. Masalah karir yang biasa ditemui seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan, dan pengembangan karir dan penyesuaian pekerjaan. ASCA juga mengemukakan tentang kompetensi karir yang seyogianya dicapai oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut. Pengembangan kesadaran karir. 2. Pengembangan kesiapan karir. 3. Memperoleh informasi karir. 4. Mengidentifikasi tujuan karir. Yang kelima, memperoleh pemahaman untuk mencapai tujuan karir.
Yang keenam, menerapkan keterampilan untuk mencapai tujuan karir. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab konselor. Tugas dan tanggung jawab konselor yang pertama, melakukan need assessment yang terkait dengan karakteristik peserta didik, tugas-tugas perkembangan, masalah-masalah yang dialami, motivasi belajar, dan sebagainya. Yang kedua, mengorganisasikan dan mengelola program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan layanan informasi tentang program bimbingan kepada peserta didik, orang tua, guru-guru, kepala sekolah, dan staf administrasi. Yang keempat, melaksanakan layanan bimbingan klasikal kepada peserta didik terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang berguna bagi peserta didik. Yang kelima, melaksanakan layanan bimbingan kelompok kepada peserta didik yang terkait dengan aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Yang keenam, melaksanakan layanan konseling individual perorangan kepada peserta didik yang terkait dengan aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Yang ketujuh, mengevaluasi program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Yang kedelapan, membuat laporan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada komponen dan struktur program BK. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar merupakan inti atau core dari model bimbingan perkembangan. Komponen ini dirancang untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik terkait dengan pencapaian tugas-tugas perkembangan atau pengembangan aspek-aspek kepribadian. Aspek-aspek itu diantaranya karakter, harga diri atau self-esteem, motivasi untuk sukses, pengambil keputusan, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi interpersonal, kesadaran lintas budaya, dan tingkah laku yang bertanggung jawab. Selanjutnya, peranan konselor dalam komponen layanan dasar. Yang pertama, memberikan layanan bimbingan dalam skala besar, layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, berkonsultasi dengan para guru dan personal sekolah lainnya dalam rangka mengimplementasikan layanan bimbingan kepada peserta didik. Yang ketiga, penyelenggaraan workshop, parenting skill, dan keempat, mengorganisasikan penerapan atau pelaksanaan bimbingan agar betul-betul memberikan layanan kepada semua peserta didik. Selanjutnya ada layanan responsif. Peranan konselor dalam layanan responsif adalah memberikan layanan konseling individual maupun kelompok kepada peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah. Selanjutnya berkonsultasi dengan guru, administrator, personil sekolah, orang tua, peserta didik yang berkaitan dengan pemberian layanan atau intervensi krisis, remedial, preventif, serta kerjasama antara keluarga dengan sekolah, lalu mengkoordinasikan semua intervensi yang diberikan kepada peserta didik dan mereferral peserta didik kepada ahli lain yang berwenang. Selanjutnya ada perencanaan individual. Tujuan utama layanan ini adalah membantu para peserta didik belajar memonitor, memahami pertumbuhan dan perkembangan dirinya, serta bersikap proaktif dalam mengambil tindakan atau kegiatan. Perencanaan individual ini berkaitan dengan 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, keterampilan belajar, pemilihan studi lanjutan, pemilihan program studi yang tepat, dan pemahaman nilai-nilai belajar sepanjang masa. Yang kedua, bimbingan karir, eksplorasi kesempatan karir, eksplorasi berbagai kemungkinan untuk latihan jabatan dan pemahaman tentang kebiasaan kerja yang positif. Dan yang ketiga, bidang pribadi sosial, yaitu pengembangan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang tepat.
Selanjutnya yang terakhir ada dukungan sistem. Komponen dukungan sistem memberikan dukungan terhadap staf bimbingan dalam penyelenggaraan ketiga komponen atau layanan bimbingan di atas dan bagi personel lainnya dalam menyelenggarakan program pendidikan di sekolah. Dalam melayani program bimbingan, komponen dukungan sistem berhubungan dengan aspek-aspek 1. Pengembangan program bimbingan termasuk pengelolaan dana, material, dan fasilitas. Yang kedua, pengembangan staf. Yang ketiga, pendidikan orang tua peserta didik. Yang keempat, konsultasi dengan para guru dan administrator. Yang kelima, perluasan komunitas target bimbingan. Yang keenam, relasi publik. Yang ketujuh, pengembangan profesi konselor. Dan itulah yang dapat kami sampaikan kepada semua teman-teman di kelas dan kepada Ibu. Kami mohon maaf jika presentasi kami masih banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.